masuk. Maafin ya. Nanti saya memberitahukan apabila ada temannya yang memang tidak izin mengambil kalian. Aku ada. Ada. Ini. Lalu. Ya. Ada. Ya. Ada. Hadir. Ya. Evan. Desi. Hadir. Fajar. Hadir. Mana Fajar? Oh. Fitri. Ya. Muhammad Al-Adi. Ardiansyah Pratama. Hadir. Muhammad Bintang. Lutfi. Julian. Hadir. Salsa. Prasetyo. Hadir. Hadir hari ini ya. Hadir. Oke, kita kasih aplaus dulu buat semuanya. Kita punya. Baiklah. Pembelajaran hari ini tentang manajemen pemasaran. Ya, kita akan memulai wirausahaan kita. Namun sebelumnya, aku mau bertanya dulu. Ya, masih ingat nggak tentang materi yang lalu? Materi yang lalu kita tentang kementerian keuangan ya, ini yang lebih globalnya. Dia bisa menjawabnya ya kalau ditanya. Masih ingat yang dimaksud dengan wirausahaan itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Kamal. Wirausahaan adalah pengusahaan atau perusahaan dalam proses mengidentifikasi, mengembangkan atau memproduksi ke dalam usaha. Betul, itu adalah bagian dari kewirausahaan. Nah, dalam kewirausahaan ada yang namanya wirausaha. Ya, wirausahawan adalah orang yang berwirausaha. Wirausaha adalah jenis kegiatannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan wirausaha? Sebelum kita masuk ke bagian dari kewirausahaan. Ya, baik, ada proses pengelolaan usaha secara mandiri. Baik, mandiri berarti dia bisa melakukan semua kegiatannya sendiri. Walaupun misalnya ya, dia membutuhkan teman atau karyawan lah ya, tapi tidak banyak ya. Karena apa? Karena masih bisa dilakukan secara mandiri. Dia punya usaha sendiri pun dia tidak bisa dibilang sebagai orang wirausahawan. Oke, itu adalah pengertian dari wirausaha. Ya. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang pemasaran. Pernah dengar kata pemasaran? Bukan pemasaran ya. Iya. Jadi, ya, pemasaran itu memegang peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan sebuah bisnis yang dijalankan, baik itu perorangan, ya, individu ataupun perusahaan. Nah, pemasaran ini dilakukan agar ya suatu bisnis itu dapat mendapatkan perhatian atau ketertarikan dari konsumen terhadap produk yang dia jual, ya, atau yang dia pasarkan. Kalau masyarakat luas itu nggak bakalan tahu ada sebuah produk kalau tidak dipasarkan. Oleh karena itu kita harus mengemas sebuah produk dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat menarik, sehingga produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Oke, kita masuk ke manajemen pemasaran. Nah, di sini ada slide yang sudah disiapkan tentang manajemen pemasaran. Itu ya, kelangsungan sebuah perusahaan, kelangsungan hidup dari sebuah perusahaan bisa continue gitu. Karena apa? Karena masyarakat sudah mengetahui tentang produk ya.
Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah pengertian manajemen pemasaran. Jadi di dalam manajemen pemasaran ada analisa perencanaan, ya. Perencanaan berarti sesuatunya harus direncanakan dulu. Kemudian ada implementasi atau pengendalian program-program dan program tersebut didesain ya untuk menciptakan, membangun dan menjaga pertukaran yang menguntungkan. Pertukaran itu maksudnya produk dengan kemampuan atau daya beli ya. Apa sih tujuannya? Untuk mencapai tujuan organisasional atau tujuan yang diinginkan oleh perusahaan ya. Kita lihat bagaimana caranya kita mau memasarkan produk kalau kita nggak analisa dulu sebenarnya konsumen itu maunya produk yang seperti apa sih yang diminati saat ini. Nah, untuk hal itu kita perlu menganalisa pasar ya. Apa sih pengertian analisis pasar itu sendiri ya? Nah, analisa pasar itu ya, jadi setiap perusahaan itu kan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen yang penting ya yang terdapat dalam aktivitas marketing. Tujuannya untuk membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan secara misalnya dia marketing sebuah apartemen ya. Nah, di apartemen itu dia menyediakan selain kamar ya, mungkin ada fasilitas gym atau ada fasilitas kolam renang ya. Dan apartemen sewanya itu lebih murah daripada hotel ya kan. Nah, check in dan check outnya sama dengan hotel, tapi harganya lebih murah apartemen. Jadi banyak orang yang beralih menginap di apartemen dari di hotel ya. Nah, ini adalah analisis pasar ya. Jadi bagaimana cara membuat konsumen itu yang pernah membeli mau membeli lagi, yang pernah menyewa mau menyewa lagi ya. Contohnya kamu misalnya punya rental mobil, karena mobil kamu dijaga, dirawat, walaupun bukan mobil terbaru lah gitu ya, tapi karena selalu dijaga, dirawat mobilnya sehingga kondisi mobilnya selalu prima. Jadi orang yang menyewa pun sesuai nih. Oh, kalau dalam kota 300.000 pas kunci misalnya. Kalau luar kota 250.000 pas kunci tapi ditahan untuk KTP. Itu wajar ya, karena kita memang harus ada asas apa namanya kepercayaan ya terhadap produk yang seperti ini. Analisa pasar itu penting untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Jadi terhadap produk yang kita miliki ya. Karena di dalam produk kita kan bukan hanya kita saja yang jualan, tapi juga ada beberapa dari perusahaan lain ya. Itu ancaman. Tapi kita bisa bikin dia menjadi sebuah peluang ya. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu memperhatikan juga tentang segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Pasar, jadi kita tahu pasar kita, misalnya kita jual es krim, nanti kita kemana ini memasarkannya ya. Kalau kita jual madu, jual obat pegel minum, kemana ini kita masarkannya. Jangan kita jual es krim ke ke Panti Joko misalnya, nenek-nenek kakek-kakek makan es krim, yang ada lah dia milu-milu makin tambah linu. Nah, kalau kita jualan madu ya, kemudian kita jualan produk parfum gitu, nah itu cocok kan, karena mereka udah mulai lifting ya tubuhnya, jadi perlu tuh obat-obatan gitu ya. Dari situ kita bisa melihat penempatan pasar yang tepat ya, ketika kita mau memasarkan produk kita itu kemana tuh kan. Jadi kelihatan, oh ternyata ininya jualan ini di sini deh ya. Atau kalau misalnya kita ada bazar atau pasar malam,
Ya kita bisa melihat ini kayaknya kita di daerah pemukiman deh. Kalau di pemukiman pasti banyak anak-anak, gitu ya. Nah, orang tua hanya paling sekedar nganter. Walaupun orang tua juga sekarang suka jajan ya, tapi kita fokusnya ke anaknya, gitu kan. Jadi kita bisa melihat, ya setelah kita analisa, kita mengetahui segmentasi pasar kita, baru kita bisa menempatkan nih, ya produk kita di pasar yang mana. Ya, ini bagaimana cara menetapkan pasar sasaran? Ya, ini tujuannya nih, ya. Jadi kalau kita menetapkan pasar sasarannya itu kita memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Satu bagian pasar atau lebih, berarti pasar atau satu bagian itu nggak anak-anak, lebihannya orang tuanya, ya. Jadi anaknya bisa merasakan, orang tuanya juga bisa ikut merasakan. Nah, kita masuk ke perencanaan pemasaran, disebut juga dengan marketing planning. Ya. Jadi secara umum itu tujuan perusahaan. Ya. Secara khusus di bidang pemasaran sendiri. Ya. Nah, ini perencanaan pasar. Ya. Jadi dalam melakukan perencanaan kita harus melaksanakan 4 tahapan. Yang pertama menetapkan misi. Misinya apa? Misalnya dia bergerak di bidang pendidikan, ya berarti dia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, melalui proses pembelajaran di sekolah atau di tempat khususnya, gitu ya. Kemudian mengenali unit bisnis, strategis perusahaan. Jadi kita bisa bekerja sama, bukan hanya kita belajar di sekolah saja, tapi kita juga bisa bekerja sama mungkin dengan pihak industri, dari perhotelan ya, atau dari perusahaan manufacturer. Karena apa? Karena di SMK kita yang manajemen perkantoran itu kita bisa berhubungan dengan pihak-pihak dari industri luar, ya. Nah, kemudian kita mengenali arena bisnis baru yang akan dimasuki, ya, arena bisnis yang baru. Jadi nggak stuck di situ-situ aja. Karena apa? Tempat untuk berusaha pun di mana-mana sekarang sudah mulai banyak, ya. Nah, kalau bisa kita menempati lini-lini tersebut. Pada konsep manajemen pemasaran untuk selanjutnya, di sini ada konsep produksi. Konsep produksi itu bagaimana kita memproduksi atau membuat barang tersebut. Ya. Kalau konsep produk, ya konsep produk misalnya gini, sabun cuci ya dipakai untuk mencuci. Tapi sekarang sabun cuci piring pun bisa dipakai untuk mencuci buah dan sayuran. Nah, itu konsep produk yang mau kita tawarkan ke konsumen, gitu. Ya. Nah, sekarang bahkan ya orang tidak perlu lagi pakai ubin atau ubin di dindingnya untuk mencuci, gitu ya, untuk memasak. Karena apa? Karena udah ada wallpaper, ya, yang bisa tahan api, bisa tahan minyak, gitu kan. Kotoran mudah dihapus, dibersihkan. Karena apa? Karena konsep produknya jelas, gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Konsep pemasarannya juga jelas karena sudah melihat dari analisa tadi, apakah dia mau dijual ke anak-anak, orang tua, gitu ya. Kemudian konsep pemasaran yang berwawasan sosial, artinya siapapun bisa menggunakan produk kita. Minimal dia mengetahui bahwa produk kita Nah, sampai di sini materi tentang pemasaran. Ada nggak yang mau tanya? Kira-kira sudah paham apa yang disampaikan? Ya. Kita menyelesaikan poster dan gambar-gambar lain yang menyertai poster tersebut. Kalau sudah, silakan kalian presentasikan produk
kelompoknya Ezi mungkin mendahului yang lain. Enggak. Apa? Enggak dulu. Yang lain menyimak ya. Enggak. Kamu perkenalkan kelompok kamu dan nama-nama anggota, juga produk apa yang kamu unggulkan. Silakan. Semuanya mah yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya, Rasa, Arya, sama dan Evan. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan produk yang kami jual, yaitu atau skincare untuk muka. Nah, di sini udah yang sering pakai nih. Iya. Camplo ya. Iya. Dipakai. Teman-teman bisa mendapatkan produk kami dengan aplikasi online, terutama Shopee, Woi, keranjang kuning gitu, Ji. ya klik keranjang kuning di sini ya. Klik lanjut kuning. Nih, produk kami juga harganya murah kok. Cuma 35.000. Cuman murah. Murah itu orang Jongkir. Cuma 35 nggak bisa boyong. tidak hanya kebutuhan juga, melainkan ada moisturizer dan care-nya juga. Boleh dicek di keranjang kuningnya. Moisturizernya itu Bang Amir ya. TikTok dong. Ya, Keranjang kuning. keunggulannya apa? Bisa mencerahkan wajah. Dan mengurangi masalah Sama menghilangkan komedo. Ya, ada yang mau ditanyakan dari produk teman kamu? Dari harganya sudah, dari keunggulannya juga sudah, komposisinya juga sudah, ya. Nah, jadi kita kasih aplaus dulu buat teman kamu dari kelompok. Desi dan Salsa akan mempresentasikan produk mereka yaitu berupa skincare yang terdiri dari. Nah, sekarang kita panggilkan selanjutnya dari kelompok. Amin. Woi, tepuk tangan apa tepuk tangan? Ayo silakan. Siap. Woi, tepuk tangan apa Pi? Baik, yang lain simak ya. Dua. Produk itu terbaik kan? Nah, Itu aja. Kelihatan. Awalnya minus 1000. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan dari menurut saya itu Coca-Cola. Di sini saya kalau memperkenalkan, ini ada produk Coca-Cola yang kayak bikin dari komposisi air berkarbonasi, pewarna alami, karamel, pengatur kesamaan fosfat dan Mario. Ini harganya dari mulai 3.000 sampai 5.000. Dan tersedia di warung. Keunggulannya juga ada dari minuman Coca-Cola ini, yaitu meningkatkan konsentrasi, memberikan dorongan energi, mengurangi mual, meredakan sakit kepala. Jadi keunggulannya tadi sudah saya tahu. Iya, tersedia terbatas dan minimarket terdekat. Harganya berapa? Harganya dari 3.000 sampai 5.000. Ukurannya saya terdiri dari Rian, Agung, Pascal, dan Amin. Ada yang mau ditanyakan? Harganya lagi. 3.000. Itu halal enggak? Halal. Bohong. Ini nanya Ada yang mau ditanyakan? Coba simak.
Kita harus rugi berapa banyak itu dah? Hah? Yang cuma digeser doang. Coba lihat deh, coba putar gambarnya deh. Aduh, Coba kamu yang paling kiri apa? Yang punya Samir. Oh, iya. Yang lu mau apa? Ekspresi bang. Ekspresinya gimana? Ayo terus. Bisa digampang. Buat kelompok yang sudah agak semuanya cukup ya. Harus ada presentasi produknya. Tapi saya ini produk orang ya. Iya, benar ya. Ya, Aduh. kreatif kan? Ya. Belum bikin produk ya. Menggunakan konsep kreatif tapi berbeda. Aduh, ini tadi gantian. Baik, selanjutnya yuk kita panggil kelompok. Sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan. Guys. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami membuat produk sip. Berapa jam dong? SIP itu adalah produk semen yang ringan yang tidak terlalu banyak pakai. Ada tiangnya nggak isinya? Ada tiangnya nggak isinya? Ada. Rasa bagus, rasa. Oh, Produknya gampang ditemuin di kota-kota besar, terus harganya juga terjangkau. untuk bahan utamanya. Tangga umum gimana? Ini ada varian rasa. Pada dasar tentang jagung. Kan sedikitnya nggak sih? Sedikit. Iya, maksudnya gitu ya. Rasa. Gampang diolahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Ya, silakan, Pras. itu habis makan langsung tidur. Itu micinnya berapa gram ya? Enggak banyak. Kan enggak baru Ini cuma Ada sausnya nggak? ada. Rasa Berapa duit? berapa? Berapa duit? Cuma komitmen sih kalian berdua. Tomat. Nggak nyambung tapi lanjut aja dia. Oh nggak bisa. Harus dong kan pelanggan. Jadi kan dari produknya dari sana. Nggak bisa dari pabrik udah kayak gitu. Udah kita komplain. Nggak nyambung tapi lanjut aja ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, Oh, yang